Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sangat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Jadi kita harus tetap semangat dalam situasi bagaimanapun juga ya. Baru-baru ini, terutama pagi ini, kita dihebohkan dengan sebuah pemberitaan masalah legalitas P Network ya. Jadi banyak orang bertanya, banyak orang berbicara tentang legalitas daripada P Network. Jadi hari ini beritanya beredar mempertanyakan legalitas P Network sehingga OJK memasukkannya dalam daftar investasi ilegal, khususnya di wilayah hukum Republik Indonesia, karena ini hanya berlaku di negara Republik Indonesia. Mereka menyebutnya sebagai entitas P Network Indonesia ya. Sejauh yang saya ketahui ya, dapat dikatakan investasi jika anggota bergabung menginvestasikan, mengumpulkan sejumlah uang dengan tujuan berinvestasi ya. Salah satu contoh mungkin melakukan melakukan DP dengan menggunakan uang dan selanjutnya mungkin membayar pakai P dan lain sebagainya. Sebagai investasi yang dilarang di negara Republik Indonesia. Kenapa? Kita belum mendapat legalitasnya ya. Jadi apa langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, kita mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada pemerintah yang mana pemerintah sudah mulai melirik. Jadi kalau kita sudah dilirik, kita ditegur, saya yakin dan percaya berarti pemerintah ke depannya akan mempelajari langkah-langkah P Network selanjutnya. Jika pemerintah sudah mulai mempelajari tentang P Network, langkah-langkah ke depannya, jika nanti sudah mainnet terbuka, ya sudah terbuka pasar untuk P Network, mungkin adanya Kortem bekerja sama dengan masing-masing negara, saya yakin nanti kesempatan itu juga akan terbuka lebar ya. Jadi dalam hal ini sepengetahuan saya memang banyak koin atau token kripto di Indonesia yang ilegal. Berbicara tentang legalitas, kita akan dibatasi pada tingkat exchanger. Mana yang legal saat diperdagangkan koin dan atau token kripto di platform pertukaran mereka ya. Jadi memang banyak hal yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Contoh yang paling mudah adalah orang tahu Bitcoin itu ketika diperdagangkan di Indodax, pihak Indodax sendirilah yang berkewajiban mengurus perizinannya melalui platform mereka, sah untuk memperdagangkannya di Indonesia. Jadi nanti ini kalau sudah terbuka, mainnet terbuka, kita yakin nanti ada orang-orang ya seperti salah satu Indodax dan lain sebagainya ingin bekerja sama dengan P Network, kemudian merekalah nanti yang akan mengurus izinnya untuk kegiatan P Network selanjutnya. Aneh mungkin kalau di luar sudah bisa diperdagangkan secara legal, tiba-tiba khusus untuk di negara Indonesia tidak dibolehkan. Itu adalah hal-hal yang wajar. Itu adalah hak negara Republik Indonesia untuk melarang menyetopnya. Tetapi nanti andai kata sudah terjadi sebuah pembicaraan ya antara Kortem atau mungkin agen ya yang siap untuk menjembatani P Network, kemudian dikenakan masalah pajak segala macam, ini akan terbuka lagi gitu. Jadi sementara untuk kegiatan P Network ya, saya harapkan untuk teman-teman sama-sama pioner di seluruh Indonesia. Yang kemarin kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan barter. Sementara cukupi saja dulu. Kita stop dulu, sekarang kita fokus yang pertama penggalian petir, kemudian yang kedua mencari informasi perkembangan selanjutnya. Jadi dengan adanya pemerintah melarang, ya, menghentikan kegiatan P Network dalam rangka mungkin barter dan lain sebagainya itu sah-sah dan wajar-wajar saja. Namun demikian diharapkan kepada seluruh pioner tetap melakukan aktivitas penambangan, tidak melakukan aktivitas pertukaran barter, ya, dan lain sebagainya yang dilarang di negara Republik Indonesia. Kalau hanya menambang saja, ini saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau mulai nanti kita action lagi, melakukan pelatihan perdagangan ya, pelatihan barter dan lain sebagainya, inilah yang dilarang. Jadi pesan saya untuk seluruh pioner, seluruh Indonesia yang berada di Indonesia,
sementara waktu hentikan dulu untuk kegiatan barter. Tapi kalau sekedar edukasi ya boleh-boleh saja, tapi tidak melakukan barter. Ya sekedar edukasi saja boleh. Jadi saya berharap teman-teman teruslah mencari informasi-informasi yang akurat. Memang berita hari ini terutama pagi tadi ya yang saya baca itu di Tribun. Di Tribun itu ada 13 yang di stop ya, yang di stop, diblokir, yang dianggap ilegal, tidak memiliki izin. Yang nomor 12 termasuk salah satunya Pi Network Indonesia. Jadi teman-teman tetap bersabar dulu, kemudian tetap mengikuti perkembangan-perkembangan, arahan-arahan dari masing-masing ketua komunitas. Karena teman-teman senior-senior kita juga sekarang lagi merapatkan barisan. Mereka lagi berunding, mencari permasalahannya dan mencari jalan keluarnya apa yang harus dilakukan. Besar harapan saya selaku anggota Pi Network ya, penggali setia penambang petir ini tetap fokus melaksanakan kegiatan penambangan sementara waktu menghentikan kegiatan yang namanya barter. Kita tunggu sampai mainnet terbuka. Jika sudah mainnet terbuka, andai kata di negara Republik Indonesia kita dilarang, mungkin kita masih bisa ya melakukan kegiatan di luar Indonesia. Karena peraturan masing-masing negara itu berbeda. Ada negara yang memperbolehkan, ada negara yang melarang. Kenapa dilarang? Karena belum ada kejelasannya. Kejelasan yang mana? Apa untung dan ruginya bagi masyarakat, apa untung ruginya bagi pemerintah. Yang namanya kegiatan seperti ini, uang-uang kripto ini, ya koin-koin kripto ini kalau memang betul-betul nanti sudah mainnya terbuka, mungkin akan dikenakan pajak. Disitulah nanti akan berlaku, dibuat aturan regulasinya. Kalaupun boleh, seperti apa bolehnya. Kalau memang juga tetap tidak boleh, mungkin ini akan digunakan di negara luar yang bukan negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman Pi Network, ya penambang-penambang petir, tetap bersabar, tetap fokus, laksanakanlah kegiatan sehari-hari. Ya. Sebagai apa kegiatan sehari-harinya? Itu kerjakan, laksanakan ya. Mengenai penambangan silakan lanjutkan ya. Mengenai barter untuk sementara waktu dihentikan dulu. Diingatkan kepada ketua-ketua komunitas untuk menertibkan anggotanya, mengarahkan anggotanya tidak melakukan kegiatan barter untuk sementara waktu sampai mainnet terbuka. Demikian mungkin informasi yang dapat disampaikan kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Jeder, jeder, jeder.